Gue jadi teringat ini debatnya Anies sama Ahok waktu dia debat pilkada. Nah, itu lebih berkualitas menurut gue. Menurut gue itu lebih berkualitas. Kenapa? Karena pada saat itu Ahok ya, pada saat mendebat Anies soal DP 0% tuh, yang gue inget. Teknis yang ditanya. Teknis cuy. Dia berdasarkan data mendebat itu. Nah, bukannya Ya kan? mau ngedoain yang jelek-jelek nih. Kenapa penting kita ngelihat kompetensi, kredibilitas, kapasitas paslon-paslon, baik calon presiden ataupun cawapres? Dia harus siap mimpin negara ini sendiri. Betul. Karena kita nggak tahu umur orang sampai mana kan. Iya. Benar. Benar. Iya kan? Jangan-jangan, jangan-jangan ya kan? Kalau orang luar ngeliat itu gimana ya? Jelek banget kan? Nggak usah, Marwah itu. nggak usah orang luar, bro. Kita Orang Jepara kenapa coba marah? yang rajin kayu. Hmm. Di gue banyak, gue bisa bikin podium berapa ratus. Itu dia. Maksud gua orang bule, orang luar lah. Lihat kita anjing nih calon-calon presiden nih. Ya kan? Iya. Debatnya begini amat. Dikasih, Kayaknya iya. Kalau dikasih podium lebih eksklusif. eksklusif intelek lah. Maksud gua menjaga siapapun itu kan gimana juga kan mereka calon presiden kita. Ya. Katanya tentang capres. Capres loh, debat, Debat capres. debat capres, debat-debatan kalau gue bilang. Gue tuh kecewa banget sama yang dari debat yang kemarin juga. Gue nggak tahu apakah itu yang disebut ketimuran. Kenapa kelewat sopan? Atau apa sih? Sopan, ya sopan boleh lah. Buat gue debat capres di Amerika juga itu sopan. Apa salahnya mempertanyakan atau menyanggah atau membantah ide orang? Sekarang, debat capres yang sekarang, ide keluar dikit. Hmm. Saya pengen penegakan HAM. Tapi teknisnya kayak gimana? Nah, di debat capres, itu cuma dikasih waktu 2 menit deh kalau nggak salah ya. 2 menit bisa jelasin apa? Jadi kayak formalitas doang ya. Formalitas. Ah, parah. Sama satu lagi sih, tadi bicara soal adat ketimuran yang menjunjung tinggi sopan santun tadi lah. Menurut gue itu jadi penghambat debat sih kalau menurut gue. Yang namanya lu debat, apalagi debat capres gitu kan. Kan seharusnya memang ya kita memperdebatkan gagasan, memperdebatkan ide, memperdebatkan cara, ya kan? Nah, sopan santun itu kan asal lu nggak ngata-ngatain apa ya, lawan debat lu kan nggak ada masalah sebenarnya. Oh, cuma mematahkan ide kayak di Amerika gitu. Ah, itu gak bener tuh. Harus gini gini Nah, gini. Nah, itu itu lebih asik. keren. Iya kan? Justru di situ orang pengen lihatnya gitu. Nah, ini sama ngejawab paparan 2 menit. Kasih sanggahan 2 menit. Sanggahannya juga sopan-sopan banget. iya. Itu. Jadi dari debat itu kan kita bisa ngelihat kualitas pemimpin yang akan kita pilih. Iya. Gue jadi teringat ini debatnya Anies sama Ahok waktu dia debat pilkada. Nah, itu lebih berkualitas menurut gue. Menurut gue itu lebih berkualitas. Kenapa? Karena pada saat itu Ahok ya, pada saat mendebat Anies soal DP 0% tuh, yang gue inget. Teknis yang ditanya. Teknis cuy. Dia berdasarkan data mendebat itu, ya kan? Bukannya mau ngedoain yang jelek-jelek nih. Kenapa penting kita ngelihat kompetensi, kredibilitas, kapasitas paslon-paslon, baik calon presiden ataupun cawapres? Dia harus siap mimpin negara ini sendiri. Betul. Karena kita nggak tahu umur orang sampai mana kan. Iya. Benar. Benar. Iya kan? Jangan-jangan, jangan-jangan, ya kan? Jadi mau jadi capres, mau jadi cawapres, kompetensinya itu harus
kelihatan. teruji, ya kan? Kalau di debat aja nggak kelihatan kompetensinya, itu gokil. Buat gue tuh yang kemarin tuh masih cetek banget itu. Ya mengecewakan. Padahal itu capres. Gue nggak nonton, tapi gue baca komen-komen orang, terus lihat cuplikan-cuplikan berita tentang debatnya, ya sesuai dengan perkiraan gue sih, nggak berubah dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Nggak ada yang bisa lu lihat juga di situ kecuali apa ya, rame-rame nggak jelas aja kalau menurut gue. Ya. Iya kan? Ini ntar tanggal 22 ya, Apanya? Cawapres. Kalau nggak salah tanggal 22. Iya kayaknya. Nggak tahu lah gue. Nggak pernah merhatiin lagi gue sekarang. Justru udah buat Cawapres yang pengen gue lihat. Kenapa? Hah? Kenapa? Ya gue mau ngelihat mereka bisa apa ya, sebagai Cawapres tuh bisa backup Presidennya nggak? Gitu. presidennya apa kagak. Karena itu tadi ya. Umur nggak ada yang tahu. Umur nggak ada yang tahu bro. Anjir. Iya, 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 bener. Krusial itu. Krusial. Jangan sampai ketika presiden kita entah itu mangkat, wapres yang mimpin nggak punya kompetensi buat mimpin negara ini. Ya waktu Gus Dur lengser, yang mimpin kan Mega otomatis kan. Nggak mungkin kita pemilu lagi. Iya. Mau pakai APBN lagi berapa triliun. Ya, mungkin itu sebetulnya bukan debat capres ya kemarin itu. Ngobrol-ngobrol santai aja itu. Cuma nggak ada meja sama kursinya aja sama Iya, kopinya. itu juga aneh banget tuh. Kasian banget suruh diri tuh orang. Ih, Nggak kayak, ada podium gitu kayak apa ya? kayak disetrap. Iya kan? Diri Iya. kasih pegangan kayak. Ada lagi yang iseng mulutnya ya kan. Katanya kalau dikasih podium, kasihan podiumnya. Takut digebrak-gebrak lagi katanya. Kan anjing juga tuh. Maksud Ya gue, enggak lah. Gua aja yang masih muda perlu tempat buat bersandar kan. iya, Itu sejam lebih kan itu. iya. Pegangan lah minimal. Karena kita nggak tahu itu tadi. Katanya kalau kalau ada museum pemilu nih katanya, itu ada tuh podium yang kemarin masih diperban katanya. Anjing banget. Gara-gara digebrak-gebrak salah satu paslon. Tapi apa ya? Iya, dengan mereka berdiri bertiga gitu di depan, nggak ada apa-apa. Itu orang nomor satu yang nanti akan memimpin negara besar gitu, ya kan? Tapi ketika kemarin gue sempet ngeliat cuplikannya itu ya, mereka berdiri di depan, udah diliatin banyak orang gitu kan. Jadi kayak anak SMA lagi habis ngegap ngerokok cuy di belakang kantin. Ya nggak sih? Nggak ada. Diri doang, tangan Iya. ke depan. Ah, satu lagi nih. Kalau orang luar ngeliat itu gimana ya? Jelek banget kan? Nggak usah, Marwah itu. nggak usah orang luar, bro. Kita Orang Jepara kenapa coba marah? yang rajin kayu. Hmm. Di gue banyak, gue bisa bikin podium berapa ratus. Itu dia. Maksud gua orang bule, orang luar lah. Ngeliat kita anjing nih calon-calon presiden nih. Iya kan? Iya, Debatnya begini amat. dikasih. Kayaknya Iya, kalau dikasih podium lebih eksklusif. eksklusif intelek lah. Maksud gua menjaga siapapun itu kan, gimana juga kan mereka calon presiden kita, ya kan? Payah nih KPU nih, Cupu panitianya banget nih. KPU. Ah, ini satu lagi nih. Isunya ada lobby-lobby tuh. Kaitannya demi budaya ketimuran, budaya sanggah menyanggahnya akan dihilangkan juga. Maksudnya? Kan kemarin ada sesi menyanggah. Oh, bantahan. Nah, Gue pikir menyanggah tuh menopang gitu. mangga. Jadi dihilangin tuh. Belum. Tapi apakah sefleksibel itu ya? Enggak, di mana letak debatnya? Iya, itu dia. Kalau nggak bisa disanggah. Paparan. Iya. Kita Ya kan? skripsi
Dia debat sama dosen. Makanya tahu dari mana lu, ya kan? Kok gitu lu nulisnya gitu kan? Penglihatan lu gimana aja. Iya. Masa begini doang? Sampelnya di pabrik mana aja. Jadi aneh ya. Ya semoga aja nanti. Kalau emang fleksibel harusnya bisa lebih berkualitas lah nanti. Debat-debat yang berikutnya kan masih ada 3 sesi lagi kalau nggak salah. Ya. 4. Enggak, fleksibilitasnya ini dalam hal apa ya? Maksud gua kalau misalnya mau dibikin kaku, mau dibikin fleksibel gitu ya. Maksudnya fleksibel itu tadi. Kan udah ada masukan nih dari masyarakat nih banyak nih. Hmm. Debatnya nggak terlalu berkualitas. Nggak proper. Nah, apakah nanti KPU bisa ngubah jadi lebih lebih berkualitas? Kayak sesi-sesinya gitu diperpanjang misalkan. Satu Ada sesi diperpanjang, yang kedua ya itu tadi harusnya KPU itu kalau menurut gue ya tidak hanya sekedar menjadi penyelenggara aja sih, tapi dia juga harus bisa menjadi dinamisator. Artinya ketika misalnya salah satu paslon itu tidak terlalu tajam dalam menyampaikan ide atau gagasannya, ya kayak mata najwa lah, itu juga yang dipermasalahin tuh. ya kan? Jadi Artinya panelis yang disiapkan sama KPU nggak bisa mempertajam atau menanya iya, lebih jauh ke jadi paslon-paslon. debatnya itu tuh nggak hanya antar paslon aja, tapi ada juga intervensi dari Panelis. Ada. Iya dong. Nah, gara-gara itu ada seorang ahli Kapten. hukum tata negara yang nggak mau jadi panelis. Karena dia tidak Nggak dikasih hak buat mempertajam atau menanyakan lebih jauh terkait sama paparan paslon. Ya. Itu gokil sih emang. Padahal itu perlu banget. Jadi KPU ini nggak cuma sekedar kayak IO aja, ya kan? IO pemilu. Tanggung jawabnya besar cuy KPU itu. Ya kan? Gimana? Ya gitu deh. Semoga nanti debatnya lebih keren lagi deh. Kalaupun cuma ada sesi menyanggah ya menyanggahlah dengan tajam. Biar kita tahu gitu ya kan. Iya. Kualitas orang-orang yang mau kita pilih ini gimana gitu kan. Kualitas paparan lu kayak gimana, kualitas sanggahan lu kayak gimana, itu penting. Kan kelihatan tuh, apalagi mereka tuh kemarin pas paparan pakai PowerPoint gitu kan. Nggak lihat gue. Gue nggak ngeliat itu ya, gue cuma ngeliat cuplikan-cuplikan. Tapi kayaknya enggak. Harusnya kan disediain itu. Ya kan dalam bentuk skema misalnya kan, alur kerja, ya kan, latar belakang masalah. Kalau gua ngelihatnya begitu sih. Kalau orang mau paparan, Iya. cuma asal ngomong doang gitu. Enak tuh kayak gitu. Iya kan? Kita kan diajarinnya begitu. Kenapa nggak dipakai? Itu udah paling gampang. Ya nggak? Satu lagi tuh, kalau emang punya dana juga ya kan kampanye. Kenapa harus foto paslonnya atau foto calegnya yang gede-gede? Kecil aja harusnya. Ya kan isi aja dengan program. Yang belum tentu dipenuhin juga. Penuhin juga. Tapi kan minimal orang baca. Ya kan? Itu Minimal orang bisa ngejar. Kalau dia nggak menuhin lu anjing juga lu. Ini foto lu kemarin di pohon mangga samping rumah gue. itu kemarin gue Lu berjanji begini-begini gitu kan. sempat lihat baleho lucu tuh. Dia bilang DPRD DKI. Tapi tulisannya mengupayakan hukuman mati buat koruptor. DPRD bisa ngomong gitu. Visioner emang. Tapi kan bukan ranahnya dia. Itu kan tolol. Hah? Nah itu yang di itu tuh. Gue lihat juga di salah satu pohon di ibu kota Jakarta lah ya. Lu tau dulu sih kita sempat bahas juga tuh Cinta Mega, lu tau kan? Kenapa? Ada kumisnya cuy. Disengin orang. Iya.
Orang bete kali lihat dia kan. Nah, Iya. maksud gue jadi apa ya? Udah lu keluar dana banyak-banyak, ya kan? Nggak ada gunanya. Terus isi poster lu juga cuma foto sama slogan-slogan kosong doang kalau menurut gua. Iya kan? Ya itulah tadi tentang debat ya. Iya. Makasih ya. Peace. Sampai ketemu.